Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Tower Heist. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di sebuah apartemen mewah sebagai manajer umum. Pria ini sangat mengenali semua penghuni apartemen, bahkan hingga pria terkaya yang berada di apartemen tersebut. Ia sangat mengenalinya. Tetapi suatu hari pria kaya tersebut ditangkap oleh pihak FBI atas dugaan penggelapan dana sebesar 2 miliar. Terkejut dengan hal itu, pria ini mencoba membongkar dan menyelidiki apa yang sedang terjadi. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh seorang pria bernama Josh yang kala itu sedang berada di apartemen sederhananya. Saat itu, ia sedang mempersiapkan pesanan yang telah penghuni apartemen inginkan. Kemudian, keesokan harinya ia bekerja seperti biasa, bertemu dengan seorang pria berkulit hitam yang setiap hari mengganggunya. Kemudian, setibanya ia di apartemen mewah tempat di mana ia bekerja, Josh seperti biasanya menerima tamu, memberi arahan pada setiap pegawai apartemen untuk bekerja dengan baik dan benar. Josh terlihat seperti benar-benar paham atas apa yang harus ia kerjakan hari itu. Bahkan seorang pria kaya raya bernama Shaw terkagum padanya. Pada hari itu ia mendapat tugas dari atasannya untuk mengusir salah satu penghuni apartemen yang telah dinyatakan bermasalah dan bangkrut. Lantas Josh pun pergi ke lantai di mana penghuni tersebut berada. Sesampainya di sana, John memberi pesan dari atasannya untuk meminta pria yang bernama Fitzburg agar segera pergi. Tetapi Fitzburg mengatakan jika seluruh asetnya telah hilang raib dibawa oleh sang istri yang memintanya untuk cerai. Karena itu, ia tak memiliki tempat tinggal selain apartemen ini. Mendengar cerita itu, akhirnya Josh memutuskan untuk menunda sejenak pengusiran Fitzburg. Kemudian, ia turun ke bawah dan bertemu dengan salah satu pegawai baru yang bernama Dave Reux. Ia adalah seorang operator lift yang sangat disukai oleh Tuan Shaw. Ia bahkan secara terang-terangan meminta John untuk mempekerjakannya karena ia sangat baik dan penurut. John hanya bisa mengangguk-ngangguk ketika Tuan Shaw meminta hal itu. Setelah bekerja seharian penuh, John memutuskan untuk pulang dan beristirahat di apartemen sederhananya. Ia kembali bekerja keesokan harinya pada pagi hari. Hari itu, John merasa ada yang berbeda, karena tepat di seberang apartemen terdapat sebuah mobil hitam yang telah terparkir selama 2 hari. Saat ia bersama Lester, salah satu penjaga pintu apartemen sedang memperhatikan mobil tersebut. Tiba-tiba keluar 4 pria bersenjata lengkap yang mengarah menuju apartemen. Merasa itu adalah ancaman, Josh pun meminta semua orang untuk bersigap, memberi kode hitam pada seluruh pegawai untuk menutup seluruh akses. Setelah akses tertutup, kemudian Josh mengawasi melalui CCTV. Tak ada gerak-gerik dari keempat pria tersebut, hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang mencurigakan, yaitu sebuah truk yang terlihat membawa Tuan Shaw. Josh pun langsung berusaha mengejar truk tersebut. Truk itu pergi ke jalan dan Josh terus-menerus mengejarnya. Saat Josh hampir saja berhasil menghentikan laju truk tersebut, seorang wanita tiba-tiba menghantam dada Josh hingga ia terpental. Dan suatu kebetulan, truk itu ternyata kehilangan keseimbangan dan berakhir kecelakaan. Setelah truk terbalik, wanita itu langsung mengeluarkan senjata dan meminta orang yang berada di dalam truk tersebut untuk menyerah. Rupanya wanita yang menghentikan Josh bersama beberapa pria yang lainnya adalah agen FBI. Ia menjelaskan jika Tuan Shaw adalah seorang terdakwa atas kasus korupsi sebesar 2 miliar. Pada awalnya Josh mengira Tuan Shaw sedang diculik, tetapi setelah ia dijelaskan oleh agen FBI tersebut, Josh terdiam dan mulai mencoba untuk menggali informasi mengenai Tuan Shaw. Saat Tuan Shaw dibawa ke kantor kepolisian, Josh kembali ke apartemen dan mengatakan jika semua baik-baik saja. Namun, semua pegawai rupanya tahu bahwa Tuan Shaw baru saja ditangkap oleh pihak FBI. Mereka mengingat hal itu karena hampir seluruh dana pensiun pegawai telah diberikan pada Tuan Shaw
untuk dijadikan sebagai investasi. Mendengar Tuan Shaw di penjara membuat mereka putus asa. Karena itu berarti selama 10 tahun lebih, seluruh pegawai ditipu oleh Tuan Shaw. Uang mereka lenyap, padahal mereka masih memiliki biaya yang harus mereka bayar setiap bulannya. Salah satu yang paling terpukul atas kejadian ini adalah petugas penjaga pintu. Karena ia telah memberikan seluruh hartanya untuk dijadikan modal investasi. Tetapi sebagai seorang manajer umum yang bertanggung jawab, Josh mencoba untuk meyakinkan seluruh bawahannya untuk tetap tenang dan menunggu hasil pengadilan. Kemudian, scene beralih pada keesokan harinya, di mana Tuan Shaw dinyatakan tak bersalah sementara dan ia berhak untuk berada di apartemennya dengan perlindungan maksimum. Itu artinya tak ada tamu yang boleh mengunjungi Tuan Shaw. Setiap pesanan baik itu makanan atau minuman akan diperiksa terlebih dahulu oleh agen FBI yang akan menjaga pintu kamar milik Tuan Shaw. Josh hanya bisa menuruti apa yang petugas FBI itu katakan. Lalu scene berganti pada Lester yang saat itu sedang berada di stasiun kereta bawah tanah. Dengan tatapan yang kosong, Lester berjalan mengarah ke rel kereta api. Dan setelah itu, scene berpindah pada Josh yang mendapat kabar bahwa Lester mencoba untuk bunuh diri. Beruntung, salah satu petugas kereta api berhasil melihatnya terlebih dahulu dan langsung menariknya. Mendengar kabar tersebut, Josh langsung pergi ke rumah sakit dan langsung bertanya tentang kondisi Lester. Lester hanya menjawab jika uang pensiun yang telah diambil oleh Tuan Shaw telah merenggut segalanya darinya. Kini ia tak memiliki apa-apa, sementara itu ia harus membiayai keluarganya dan membayar biaya sewa. Josh terdiam. Ia merasa bersalah karena tak bisa melakukan apa-apa untuk rekan-rekannya. Josh pun meminta Lester untuk bersabar sejenak. Dan keesokan harinya, saat ia sedang bekerja, Josh bertemu dengan Pittsburgh yang mengatakan bahwa itu adalah bisnis yang ia jalankan. Mengapa ia sangat kaya dan bisa membeli pulau pribadi? Karena baru mengetahui bahwa itulah yang selama ini Tuan Shaw lakukan, Josh pun langsung pergi ke kamar Tuan Shaw untuk membalas perilakunya. Namun Tuan Shaw dengan tenang mengajaknya duduk dan bahkan menawarinya minuman. Tetapi emosi telah berada di puncak. Tanpa aba-aba, Josh tiba-tiba mengambil sebuah tongkat lalu menghancurkan mobil paling mahal di dunia. Tentunya Josh melakukan hal itu tanpa ia sadari dan tanpa ia mau terima konsekuensinya. Setelah kejadian itu, Josh dipanggil oleh ketua umum apartemen dan Josh langsung dipecat. Tak hanya Josh yang dipecat, melainkan seorang pegawai baru dan salah satu rekan Josh yang bernama Harry. Tak ingin rekan-rekannya dipecat begitu saja, Josh mulai melakukan pembelaan. Ia pergi ke bar untuk melampiaskan emosinya. Dan sesampainya di sana, ia ternyata bertemu dengan agen FBI yang bernama Denham. Rupanya Denham ingin mengapresiasi apa yang telah Josh lakukan, yaitu menghancurkan mobil berharga milik Tuan Shaw. Semua orang ingin mencari keberadaan Josh, tetapi tidak dengan Tuan Shaw yang akan menuntut Josh jika ia telah bebas. Karena ingin mengapresiasi aksinya, Denham pun mengajak Josh untuk mabuk pada malam itu. Keesokan harinya, saat Josh mendapat ancaman dari Tuan Shaw, ia mulai melakukan sebuah rencana. Diawali dengan menghampiri kembali apartemen untuk mengambil sebuah catatan tentang Tuan Shaw. Lalu pergi menghampiri Defreux yang bekerja di sebuah toko burger. Pergi menghampiri Pittsburgh dan terakhir menghampiri Charlie yang kini bekerja sebagai penjaga wahana permainan. Terlihat wajah Charlie yang benar-benar masih membenci Josh. Bagaimana tidak, berkat kebodohan yang Josh lakukan, Charlie harus menerima konsekuensinya, yaitu dipecat. Padahal saat itu ia benar-benar sedang membutuhkan uang untuk menyambut kelahiran anaknya. Tetapi setelah Josh menjelaskan seluruh rencananya, akhirnya Charlie bergabung. Dan pada malam itu juga, mereka mengadakan sebuah rapat pertemuan. Josh menjelaskan jika ia memiliki informasi rahasia yang selama ini Tuan Shaw tutupi, yaitu sebuah ruangan rahasia yang berada di kamar milik Tuan Shaw. Seperti yang mereka tahu bahwa pihak FBI gagal mencari keberadaan sebagian harta milik Tuan Shaw, dan Josh menduga ruangan itulah yang digunakan oleh Tuan Shaw untuk menyembunyikan kekayaannya. Sebagai satu-satunya orang yang berpendidikan di sana, Pittsburgh menyetujui hal itu.
Dan bisa saja perkataan Josh benar, tetapi mereka tak bisa melakukan hal itu tanpa seseorang yang ahli di bidang pencurian. Keesokan harinya, scene menampilkan sebuah penjara di mana seorang napi bernama Slide baru saja berhasil dibebaskan karena seseorang telah menjamin biayanya. Terheran dengan siapa yang telah menjaminnya, Slide pun menemui orang tersebut yang ternyata adalah Josh. Ia pun meminta keterangan terlebih dahulu padanya alasan mengapa Josh menjamin dirinya. Josh mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan darinya, yaitu ia ingin mencuri sebuah berkas yang memiliki nilai sebesar 20 juta dolar. Tentu Slide terkejut karena selama ini ia menjadi seorang kriminal. Slide hanya pernah mencuri tak lebih dari 1.000 dolar saja. Tetapi Slide tak menolak tawaran kerjasama tersebut. Ia terlebih dahulu menemui siapa orang yang akan bekerja sama dengannya. Ketika ia bertemu dengan Charlie Fitzburg dan Dave Frawkes, ia terdiam karena tak mempercayai orang-orang tersebut. Sebagai jaminan kerjasama ini akan berhasil, Slide meminta setiap orang untuk mencuri barang apapun di mall tersebut yang berharga sebesar 50 dolar. Akhirnya orang-orang pun berpencar. Josh pergi ke toko pakaian dalam wanita. Fitzburg pergi ke toko pakaian pria. Charlie pergi ke toko perhiasan dan Dave Frawkes pergi ke toko sepatu. Masing-masing dari mereka berhasil mengalihkan perhatian penjaga. Dan dalam 15 menit mereka telah kembali ke hadapan Slide dengan membawa hasil barang yang telah mereka curi. Masing-masing dari mereka berhasil membawa barang yang harganya lebih dari 50 dolar. Dan kesepakatan pun terjadi. Slide akan menemui timnya kembali esok hari. Keesokan harinya mereka kembali bertemu. Pada pertemuan kali ini Slide mengajari semua orang tentang bagaimana cara membobol sebuah pintu. Setelah ia mempraktekkan cara membobol pintu hanya dengan menggunakan jarum, Slide meninggalkan rekannya. Ia ingin melihat apakah rekan-rekannya berhasil membobol pintu dengan tekanan suhu yang kala itu sangat dingin. Ternyata semua rekannya berhasil keluar dengan aman dan selamat. Akhirnya pada malam itu juga mereka kembali mengadakan rapat untuk Josh menjelaskan dan memberi cara bagaimana mereka menerobos keamanan dari Tuan Shaw. Saat tim sedang mengadakan rapat, Denham tiba-tiba mendatangi kediaman Josh bersama para anggota FBI lainnya. Seluruh tim terkejut, masing-masing dari mereka mulai bersembunyi dan akhirnya Josh yang menghadap Denham. Denham menjelaskan bahwa Tuan Shaw akan kembali menggugat Josh jika ia tak segera meminta maaf padanya dengan tulus atas apa yang telah ia lakukan. Karena tak ingin masalah ia dengan Tuan Shaw diperpanjang, pada malam itu juga Josh menghampiri Tuan Shaw dan meminta maaf padanya. Beruntung Tuan Shaw masih memiliki hati nurani pada Josh karena tak mengabdi padanya selama hampir 1 dekade. Ia pun memperingatkan Josh untuk berpikir sebelum bertindak karena ia bukanlah seorang penipu. Setelah pertemuan dengan Tuan Shaw, Josh kembali ke kediamannya dan melanjutkan rapat mereka. Di sana barulah Slide memberitahu yang sebenarnya jika ia tak bisa membuka brankas yang dikenal sangat canggih dalam sistem keamanannya. Dia terbiasa membobol secara langsung atau hanya brankas biasa-biasa saja, tetapi brankas yang Josh tunjukkan terlalu berat baginya. Tak bisa begitu saja berubah rencana, Josh mulai berpikir siapa lagi yang bisa mereka ajak kerjasama. Dan Josh tertuju pada pelayan apartemen yang bernama Odessa. Ia merupakan seorang anak dari tukang kunci terbaik senegara Jamaika. Pada keesokan harinya, Odessa dibawa ke kediaman Josh untuk diminta membuka sebuah brankas dengan keamanan yang sangat sulit untuk ditembus. Dengan pengawasan Slide yang ingin mempelajari hal itu, Odessa berhasil membuka brankas tersebut dalam waktu 15 menit saja. Keesokan harinya, rencana dimulai. Seluruh tim berdiam diri terlebih dahulu di sebuah restoran di seberang apartemen. Tetapi saat mereka akan melancarkan rencana mereka, tiba-tiba saja Josh menyadari jika salah satu anggota mereka hilang, yaitu Charlie. Lalu ia terlihat memakai sepedanya menuju apartemen. Akhirnya Josh langsung menghentikan Charlie untuk bertanya apa yang ia lakukan. Charlie bertanya jika manajer apartemen memberinya tawaran pekerjaan sebagai pekerjaan umum karena ia sangat membutuhkan uang. Dengan terpaksa Charlie mengambil pekerjaan tersebut daripada harus bergabung dengan Josh untuk mencari uang milik Tuan Shaw.
Akhirnya Josh harus kehilangan salah satu anggota timnya ketika hari itu seharusnya mereka melakukan rencananya. Tetapi Josh ingin rekan-rekannya tetap pada rencana mereka. Lalu tim pun mulai bergerak, dimulai dengan Slide yang berpura-pura sebagai salah satu konsultan bank. Ia menemui Simon yang merupakan atasan dari Josh dahulu. Tujuan ia bertemu dengannya adalah untuk menjebak, sementara itu Odessa bertugas sebagai pengalih perhatian. Ia menyiapkan sebuah kue dan meminta rekan-rekannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada salah satu teman mereka. Akhirnya kerumunan terjadi, padahal teman Odessa telah menjelaskan jika ia tak ulang tahun hari ini. Kemudian setelah kerumunan terjadi dan Slide telah berhasil menyingkirkan Simon, Josh, Defreux, dan Pittsburgh mulai memasuki apartemen. Mereka langsung pergi ke lantai di mana kamar Tuan Shaw berada. Sementara itu, Odessa berniat untuk menyingkirkan terlebih dahulu penjaga pintu kamar Tuan Shaw dengan menaburi sepotong kue yang akan ia berikan pada penjaga dengan obat tidur. Namun ternyata penjaga itu menolak dan dengan terpaksa Odessa menghantamkan stroller yang ia bawa tepat ke wajah dari penjaga tersebut hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian tak lama Josh dan rekan-rekannya langsung masuk ke dalam. Saat itu kebetulan Tuan Shaw sedang dibawa oleh tim FBI menuju ruang pengadilan. Kembali ke apartemen saat Josh dan rekan-rekannya telah berhasil menemukan tempat di mana Tuan Shaw menyimpan berangkasnya. Slide tiba-tiba datang dengan menodongkan senjata pada Josh dan memintanya untuk segera pergi. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah ia buat, Josh berani memasang badan dan menantang balik Slide untuk menembaknya. Tetapi tiba-tiba Odessa datang dari belakang dan menodong balik Slide. Ia meminta Slide untuk segera menurunkan pistolnya dan akhirnya Slide pun menyerah. Setelah itu, Odessa kembali melakukan pekerjaannya. Ia meminta waktu pada Josh selama 15 menit untuk berusaha membongkar brankas milik Tuan Shaw. Di situasi yang berbeda, Tuan Shaw terpaksa harus dikembalikan ke apartemennya karena saat mereka tiba di gedung pengadilan, seorang penjaga mengatakan bahwa hakim yang menangani Tuan Shaw sedang berlibur karena hari itu adalah hari Thanksgiving. Akhirnya Tuan Shaw dibawa kembali saat para pencuri sedang berusaha untuk membongkar kebusukan dari Tuan Shaw. Lanjut, 15 menit berlalu. Akhirnya Odessa berhasil membongkar brankas tersebut. Ia meminta Josh untuk membukanya perlahan. Dan saat Josh buka, ternyata brankas itu kosong. Melihat brankas tersebut kosong, Slide langsung menyalahkan Josh. Ia meminta Pittsburgh mengembalikan pistol miliknya. Tetapi Pittsburgh menolak hingga akhirnya terjadi perebutan. Hasil dari perebutan tersebut adalah sebuah peluru berhasil keluar dari pistol dan mengarah ke mobil milik Tuan Shaw. Saat peluru itu telah melesat, Josh tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia melihat sebuah corak emas di balik warna merah yang menutupi bodi mobil Tuan Shaw. Akhirnya, ia mengambil sebuah tongkat lalu mengiris bodi mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut dilapisi oleh emas. Bukan hanya bodinya, melainkan seluruh bagian dari mobil tersebut adalah emas. Mobil itulah yang menjadi aset terbesar Tuan Shaw, bukan uang, tetapi mobil seutuhnya. Lalu Josh pun meminta rekan-rekannya untuk mengangkat mobil tersebut keluar dari apartemen. Bagaimana caranya? Menggunakan mesin pemberat yang sering petugas pembersih kaca gunakan. Defreux ditugaskan untuk mengontrol mesin, sementara Slide dan Josh akan mengangkat dan mengaitkan mobil tersebut keluar. Rencana cukup berhasil, mobil dengan aman terkait dan perlahan menuruni lantai demi lantai. Namun hambatan terjadi di lantai di mana seharusnya Pittsburgh menarik kembali mobil tersebut ke dalam apartemen. Sialnya, Pittsburgh justru terpeleset dan ia pun hampir terjatuh. Beruntung, ia berhasil mengaitkan tangannya ke salah satu bodi mobil. Melihat Pittsburgh melayang, Josh menyarankan untuk segera mengayunkan badannya dan meraih tali yang melayang. Akhirnya Pittsburgh mencoba untuk melakukan apa yang Josh sarankan, tetapi ia justru terpeleset dan terjatuh. Namun tiba-tiba Charlie datang dan meraih tangan Pittsburgh sebelum ia terjatuh. Akhirnya bala bantuan datang dan Pittsburgh bersama Charlie langsung menarik mobil tersebut ke dalam apartemen. Kemudian mereka kembali pada rencana mereka, membawa mobil tersebut perlahan ke bawah ketika Tuan Shaw telah berada di dalam lift. Rupanya Josh membawa mobil tersebut melalui atap lift. Setelah mobil berhasil diturunkan, Josh meminta bantuan pada Lester untuk berpura-pura sebagai pengantar paket yang berusaha melarikan diri.
Karena pada saat itu, Tuan Shaw bersama Denham dan anggota FBI lainnya telah menyadari jika mobil milik Tuan Shaw telah menghilang. Namun mereka tak terlalu memperhatikan hal itu. Denham lebih tertuju pada sebuah berangkas yang baru saja terbongkar. Karena Tuan Shaw tak pernah memberitahu akan hal tersebut, akhirnya Denham meminta rekan-rekannya untuk kembali membawa Tuan Shaw kembali ke dalam penjara. Insiden hilangnya mobil milik Tuan Shaw rupanya cukup menarik perhatian para pengadil di Amerika. Semua orang yang terlibat dalam pencurian mobil tersebut ditangkap, termasuk Josh, DeFreux, Slide, Odessa, Charlie, dan Lester. Mereka semua ditangkap karena diduga telah mencuri mobil mewah milik Tuan Shaw. Namun tak ada bukti khusus tentang mereka yang mencuri, karena hingga saat ini tim FBI masih tak bisa menemukan keberadaan mobil mewah milik Tuan Shaw. Ketika semua tim ditangkap, mereka disatukan di dalam mobil bersama Tuan Shaw. Di sana Tuan Shaw mencoba untuk menyogok Josh dengan memberi penawaran. Tuan Shaw akan membuat semua orang yang terlibat kaya dalam sekejap, asalkan seluruh rahasia miliknya tak diungkap. Namun Tuan Shaw mengatakan jika pegawai apartemen tak pernah menerima tips dari tamu. Saat Josh sedang diadili dan diberi beberapa pertanyaan, seorang pengacara yang baru saja lulus ujian tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan mengaku sebagai pengacara dari Josh. Ia meminta seluruh rekan Josh termasuk Josh itu sendiri agar segera dibebaskan karena ia memiliki bukti tentang kejahatan dari Tuan Shaw. Seorang petugas FBI menjawab bahwa ia akan membebaskan rekan Josh, tetapi ia tak bisa membebaskan Josh itu sendiri karena Josh telah terdakwa sebagai dalang di balik pencurian. Ia hanya bisa memberi Josh potongan waktu tahanan menjadi hanya 2 tahun saja. Akhirnya seluruh rekan Josh berhasil dikeluarkan dan hal terbaik di film ini terlihat di scene ketika semua rekan Josh membuka hadiah mereka, yaitu mobil mewah milik Tuan Shaw yang telah mereka sembunyikan di bawah kolam milik Tuan Shaw sendiri. Dan scene terakhir di film ini menampilkan semua orang yang telah tertipu oleh Tuan Shaw mendapat hadiah berupa emas dalam bentuk bagian-bagian dari mobil. Semua orang terlihat sangat bahagia ketika mendapatkan hadiah tersebut, karena kini mereka bisa kembali hidup normal dan membayar biaya yang harus mereka selesaikan. Tamat.